Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada para penonton sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di kesempatan kali ini kami akan membahas proyek akhir kami di matkul sistem digital dengan judul implementasi sistem pemungutan suara elektronik. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk dari itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Helson dengan NPM 2428270002. Dan saya Naval Indra Setiawan dengan NPM 2428270010. Saya Muhammad Rizky Priyandi dengan NPM 2428270005. Nama saya Andrian Valevi dengan NPM 2428270001. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sebelumnya, saya akan menjelaskan poin-poin yang akan kita bahas di dalam video ini. 1. Pendahuluan dan latar belakang. 2. Alat dan bahan. 3. Penjelasan rangkaian. 4. Demonstrasi. 5. Kesimpulan. Pendahuluan dan latar belakang. Pemungutan suara, tentunya kita tidak asing dengan kata-kata itu. Tentunya hal ini dikarenakan negara kita menganut sistem demokrasi yang dimana tentunya seringkali kita melakukan hal ini, baik untuk pemilihan ketua kelas, ketua RT, dan lain-lain. Namun, kita masih melakukan dengan cara konvensional seperti menggunakan kertas yang tentunya itu merupakan pemborosan SDA. Maka untuk itu, kami membuat sistem pemungutan suara elektrik sederhana, di mana tak hanya lebih hemat secara biaya operasional, tetapi juga lebih efisien dalam perhitungan suara yang masuk. Dan berikut alat dan bahan yang kami gunakan. 1. Gerbang N3 input dengan IC 7411. 2. D flip-flop dengan IC 7474. Dan ketiga ada gerbang NOT dengan IC 7404. Dan yang keempat ada kabel jumper. Yang terakhir ada counter baik 4 atau 8 bit. Namun kami menggunakan counter 4 bit sebagai contoh, yaitu IC 7490. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai proyek sistem voting elektronik yang kami buat. Sistem ini terdiri dari beberapa blok utama, yaitu seperti memory vote, lockout, counter, serta komponen pendukung seperti D flip-flop, gerbang logika, AND dan NOT, dan tampilan dari 7 segmen LED. E-voting, di mana proses dimulai dari sistem input e-voting yang terhubung ke 3 komponen utama seperti memory vote, lockout, dan counter. Yang pertama yaitu adalah memory vote, tempat menyimpan suara sementara untuk diproses lebih lanjut. Dan yang berikutnya adalah lockout, yang berfungsi untuk mengunci atau membatasi agar hanya satu tombol yang bisa diakui dalam siklus voting. Dan yang terakhir adalah counter, untuk menghitung dan mencatat nilai atau jumlah dari hasil voting. Dapat dilihat di sini terdapat 3 input button untuk voting dan 1 input button untuk melakukan reset. Yang pertama-tama yaitu jika button input ditekan, maka akan mengirim sinyal ke D flip-flop yang berfungsi untuk menyimpan kondisi logika terakhir yang menjaga kestabilan data, dan output dari D flip-flop ini masuk ke gerbang N yang untuk menghitung ke counter nanti. Yang kedua yaitu adalah sistem lockout. Sistem lockout berfungsi agar tidak terjadi namanya spam atau penekanan terus-menerus, dan juga memilih lebih dari satu paslon atau satu button yang ditekan. Dapat dilihat sebagai berikut. Karena tadi button pertama sudah ditekan, maka hasil dari 7 segmen tidak akan bertambah mau ditekan sebanyak apapun. Begitupun dengan 2 di bawahnya, mau ditekan
sekali atau berterusan tidak akan pernah menambah, jumlahnya bertambah. Nah, tetapi diperlukan button reset untuk melakukan voting berikutnya. Begitupun dengan jika kita memilih button nomor 2, maka button nomor 1 dan nomor 3 tidak akan bertambah. Begitupun jika button nomor 2 dilakukan spamming atau penekanan berulang, dapat dilihat dari 7 segmen, jumlah tidak akan bertambah. Begitupun seterusnya, jika button reset kita tekan dan button 1 kita pencet, maka dapat dilihat hasil dari 7 segmen bertambah menjadi 2, sedangkan jika kita menekan button yang lain, hasil dari 7 segmen tidak akan bertambah. Begitupun jika kita melakukan spamming atau penekanan berulang pada nomor 1. Untuk rangkaian yang digunakan dapat dilihat di sini adalah D flip-flop, gerbang untuk logout yaitu menggunakan gerbang N 3 input dan gerbang NOT, di mana output gerbang N dan input dari gerbang NOT itu terhubung ke counter, kemudian counter terhubung ke 7 segmen decoder, kemudian dari 7 segmen decoder terhubung ke 7 segmen display. Itu saja yang dapat saya bahas mengenai rangkaian dari alat yang kami buat. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian demonstrasi. Anggap saja saya sebagai pemilih yang masuk ke loket pemungutan suara. Saat saya masuk, saya akan dihadapkan dengan ketiga tombol yang mempresentasikan ketiga calon kandidat yang ada, di mana ada calon kandidat pertama, kandidat kedua, dan kandidat ketiga. Kemudian, saya ingin memilih kandidat kedua, maka saya harus mengklik tombol kandidat kedua. Dapat kita lihat terdapat LED yang hidup sebagai indikator bahwa pemilih telah memilih pilihannya. Untuk dari itu, pemilih pun dipersilakan untuk meninggalkan loket. Kemudian, operator yang melihat indikator LED yang menyala, ia harus menekan tombol yang berfungsi untuk melepas kuncian sistem agar pemilih selanjutnya dapat memilih pilihannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Sistem blowout berfungsi dengan baik sehingga mencegah pemilih memilih lebih dari satu kali. Sistem D flip-flop berfungsi dengan baik sebagai pengunci pilihan dari sang pemilih sehingga dapat dihitung oleh counter. Sistem LED yang berfungsi sebagai indikator bahwa pemilih telah memilih. Counter berfungsi dengan baik dalam menghitung suara yang masuk. Sistem pemilihan elektronik pun berjalan dengan baik. Saran dalam usulan pembangunan yaitu dapat ditambahkan sistem memori yang berfungsi mengingat histori terakhir perhitungan counter saat terjadi insiden mati lampu atau insiden yang membuat daya mati secara mendadak. Diperlukan sistem untuk mereset memori agar melupakan histori terakhir. Penambahan fitur tambahan di mana terdapat LED yang aktif sebagai indikator bahwa booth siap dipakai oleh pemilih dan fitur tambahan di mana terdapat LED sebagai indikator bahwa booth sedang dipakai pemilih. Sekian pembahasan dari kami. Atas waktunya yang telah kalian luangkan sehingga menonton video ini hingga akhir, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada banyak salah kata. Kami pamit undur diri.